Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS. Kali ini Kak Min akan menjelaskan PPPK paruh waktu termasuk keuntungan dan kerugian PPPK paruh waktu. Sebelum kita mulai, please like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Rencana pemerintah untuk mengangkat PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah upaya menyelesaikan masalah tenaga honorer masih menjadi perdebatan. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas dan perlindungan kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja di sektor publik, beberapa pihak masih mempertanyakan efektivitasnya. Salah satu kekhawatiran adalah apakah pengangkatan PPPK paruh waktu akan cukup untuk menangani jumlah besar tenaga honorer yang ada. Selain itu, masih ada kekhawatiran tentang proses seleksi dan kriteria yang akan digunakan untuk memilih PPPK, serta apakah pengangkatan ini akan memberikan keadilan kepada semua pihak yang memenuhi syarat. Selain itu, implementasi rencana ini juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pengawasan. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua pihak yang terlibat. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, namun keterbatasan keuangan daerah membuat sulit untuk menggaji mereka sebagai PPPK penuh waktu. Dalam konteks ini, memilih untuk mengangkat PPPK paruh waktu mungkin dianggap sebagai langkah yang lebih dapat diakomodasi secara finansial oleh pemerintah daerah. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini. Misalnya, perlunya memastikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu tidak mengorbankan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa tenaga honorer yang diangkat secara paruh waktu tetap mendapatkan hak-hak mereka dengan adil. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu mungkin hanya merupakan solusi sementara, dan bahwa pada akhirnya upaya harus dilakukan untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk masalah tenaga honorer di sektor publik. Ini bisa melibatkan perbaikan dalam alokasi anggaran, reformasi kebijakan, atau langkah-langkah lain yang memastikan perlindungan dan pengakuan yang layak bagi tenaga kerja sektor publik. Penetapan sebanyak 1,7 juta kebutuhan formasi PPPK yang diperuntukkan bagi tenaga honorer oleh pemerintah merupakan langkah yang signifikan dalam upaya memberikan stabilitas dan perlindungan kepada tenaga honorer di sektor publik. Jumlah formasi yang besar tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah tenaga honorer yang telah lama menjadi perhatian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Azwar Anas dalam pembahasan RPP Manajemen ASN tentang non-ASN menyoroti pentingnya penyelesaian masalah tenaga honorer di sektor publik. Langkah-langkah yang diambil dalam RPP tersebut kemungkinan besar bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur dalam mengelola tenaga kerja non-ASN, termasuk tenaga honorer. Pernyataan tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Azwar Anas yang dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada Rabu, 5 Juni 2024, menegaskan urgensi pembahasan RPP Manajemen ASN tentang non-ASN.
Komentar tersebut menekankan pentingnya mencapai keputusan yang memenuhi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penegasan tersebut tentu ada kaitannya dengan amanat Undang-Undang ASN bahwa tenaga honorer wajib diselesaikan menjadi PPPK paling lambat Desember 2024. Keputusan untuk mengangkat sebagian tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu dan sebagian lainnya sebagai PPPK paruh waktu merupakan langkah yang tercermin dari kesadaran akan kompleksitas dan beragamnya situasi tenaga kerja non-ASN, termasuk tenaga honorer, di sektor publik. Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu merupakan solusi yang diharapkan dapat memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer, sambil juga mengakomodasi keterbatasan keuangan daerah. Dengan memberikan opsi PPPK paruh waktu, pemerintah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggaran sambil tetap mengakui kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga honorer dalam menyediakan layanan publik. Nah, apa sebenarnya PPPK paruh waktu ini? Apa bedanya dengan PPPK penuh waktu yang selama ini diketahui? PPPK paruh waktu adalah salah satu bentuk dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperkenalkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di sektor publik. PPPK paruh waktu memiliki perbedaan signifikan dengan PPPK penuh waktu. Berikut adalah perbedaan antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. 1. Waktu kerja. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan PPPK penuh waktu. Mereka mungkin bekerja dalam jangka waktu tertentu atau hanya beberapa jam dalam sehari, sedangkan PPPK penuh waktu bekerja penuh waktu seperti pegawai ASN pada umumnya. 2. Gaji dan tunjangan. Karena bekerja dalam skala waktu yang lebih rendah, gaji dan tunjangan yang diterima oleh PPPK paruh waktu biasanya lebih rendah daripada PPPK penuh waktu. 3. Status pekerjaan. Meskipun keduanya adalah PPPK, status kerja dan hak-hak yang dimiliki oleh PPPK paruh waktu mungkin berbeda dengan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu mungkin memiliki beberapa keterbatasan dalam hal hak-hak atau jaminan pekerjaan dibandingkan dengan PPPK penuh waktu. Berdasarkan keterangan Menpan RB dalam sebuah wawancara, PPPK paruh waktu adalah honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah kemudian diangkat menjadi PPPK. Jika kondisi keuangan daerah mencukupi, secara otomatis PPPK paruh waktu langsung menjadi penuh waktu dan diberikan gaji sebagaimana ASN pada umumnya. Sebelumnya dikatakan bahwa tes seleksi PPPK 2024 hanyalah formalitas karena yang ikut sudah dipastikan menjadi PPPK. Akan tetapi, hasil tes tetap berpengaruh tentang posisi sebagai PPPK penuh waktu atau paruh waktu. Honorer yang nilai tesnya tinggi atau melebihi standar tentu akan menjadi PPPK penuh waktu, sementara yang rendah ditempatkan sebagai paruh waktu dulu. Sobat sukses PPPK dan CPNS, mari persiapkan dari sekarang agar menjadi PPPK penuh waktu. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.